Lalu ada juga yang tercekik sampai membiru dan telinganya mengeluarkan darah gitu guys. Oke guys, back again with me Rian. Thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat semua ya. Di video kali ini, gue mau bercerita tentang tragedi Victoria Hall yang menelan ratusan korban jiwa dan semuanya anak-anak guys. Kok bisa? Penasaran? Stay tune terus, no kemana-mana. Tragedi Victoria Hall Stampede. Victoria Hall terletak di Sunderland, Inggris. Adalah sebuah bangunan bata megah dan besar, bergaya gotik, khas dari era Victoria. Dibangun pada tahun 1872. Tepatnya di sudut jalan Tower Road and Laura Street, serta didanai oleh Edward Backhouse, seorang pendeta Quaker dan filantropis lokal pada masanya. Gedung Victoria ini mampu menampung sekitar 2.500 orang dan seringkali digunakan untuk berbagai acara guys, mulai dari pertemuan umum, acara keagamaan, hingga pertunjukan hiburan. Nah, kisah Victoria Hall Stampede ini sendiri terjadi pada 16 Juni 1883. Pada hari itu, Victoria Hall menjadi tempat pertunjukan yang diadakan oleh The Face, sepasang penghibur keliling dari Tiny Mouth Aquarium. Dengan tiket yang hanya seharga 1 sen, hampir tidak mungkin rasanya ada satu anak pun di Sunderland yang menolak untuk datang. Dan untuk memastikan para anak-anak itu tahu akan pertunjukan yang akan mereka selenggarakan, Alexander Fay dan asistennya pergi ke sekolah-sekolah di daerah tersebut untuk membagikan selebaran dan tiket pertunjukan melalui para guru. Tertulis di tiketnya bahwa The Face akan memberikan penampilan terbaik dari mereka untuk anak-anak, yang terdiri dari sulap lilin berbicara, lilin hidup, ilusi hantu, dan pertunjukan ventriloquis. Selain itu juga dijanjikan bahwa setiap anak yang datang akan memiliki kesempatan mendapatkan hadiah nih guys, yaitu berupa buku, mainan, dan lain-lain secara gratis. Singkat cerita, pada sekitar pukul 3 sore waktu setempat, Victoria Hall mulai dipenuhi kurang lebih sekitar 2.000 anak-anak yang ingin menyaksikan pertunjukan pesulap The Face tadi guys. Seperti biasanya, pertunjukan itu berjalan lancar tanpa hambatan. Ya, sukses lah ya. Tapi disinilah tragedi mengerikan itu terjadi. Di penghujung acara, ketika pertunjukan terakhir selesai, The Face mengumumkan bahwa anak-anak yang memiliki tiket bernomor akan diberikan hadiah setelah mereka meninggalkan ruang konser. Dan pada saat yang sama, hadiah mulai diberikan satu persatu kepada penonton anak-anak yang berada di lantai dasar di depan panggung pertunjukan tadi guys. Nah, entah bagaimana ceritanya, panitia yang ikut membagikan mainan-mainan tadi mungkin iseng atau tidak sabar karena melihat begitu banyaknya anak-anak yang mengantri mainan. Mereka mulai melempar hadiahnya secara asal-asalan ke penonton. Otomatis, penonton anak-anak yang berada di lantai 2 menjadi terpancing untuk segera turun ke lantai bawah dan menuju panggung pertunjukan guys. Ya wajar lah ya, namanya juga anak-anak. Mereka takut dong, gak kebagian hadiah. Kemudian banyak dari mereka mulai berlarian ke lantai dasar. Kurang lebih ada sebanyak 1.000-an anak yang duduk di lantai 2. Di ujung tangga ada pintu yang menjadi akses masuk ke lantai dasar menuju panggung pertunjukan. Sialnya pada hari itu, pintu dibuka ke arah dalam dan dibaut oleh manajemen gedung. Hanya menyisakan celah kecil yang hanya cukup untuk keluar masuk pintu satu persatu. Tujuannya untuk mengendalikan antrian anak-anak, serta memungkinkan manajemen untuk memeriksa tiket anak-anak dengan lebih mudah. Beberapa anak-anak yang turun tangga tadi, dan di posisi paling depan, awalnya dapat melewati celah di pintu dengan mudah. Dan yang ditakutkan pun akhirnya terjadi. Kabarnya ada seorang anak yang apes tersandung lalu jatuh nih guys. Anak-anak yang berada tepat di belakang yang sedang berlarian pun mulai ikut terdorong dan tersungkur, menumpuk dan saling menghimpit. Anak-anak yang berada di tangga atas tidak menyadari apa yang sedang terjadi di tangga bawah dan terus mendesak ke depan dan semakin memperburuk keadaan mereka yang terhimpit di depan maupun yang terjatuh tadi guys. Frederick Graham, salah satu panitia penjaga pintu, mencoba mengurai massa anak-anak yang terperangkap. Tapi ia menyadari bahwa tumpukan anak-anak itu terlalu berat dan terlalu banyak untuk diangkat.
Graham mulai berlari menaiki tangga lain dan berhasil mengarahkan sekitar 600-an anak ke tempat yang lebih aman melalui pintu keluar lainnya guys. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa orang dewasa yang berada di lantai dasar menyadari bahwa ada anak-anak yang terperangkap di belakang pintu. Mereka pun mulai menarik anak-anak itu keluar satu persatu. Proses evakuasi itu sendiri diketahui berlangsung selama setengah jam. Pada saat ditolong, ketika anak-anak ini diangkat, mereka mulai sadar bahwa kebanyakan dari mereka sudah tewas. Ya, karena terhimpit, kesulitan bernapas. Lalu ada juga yang tercekik sampai membiru dan telinganya mengeluarkan darah gitu guys. Diketahui juga dalam peristiwa memilukan ini, sebanyak 183 anak-anak yang terdiri dari 114 laki-laki dan 69 perempuan tewas pada hari itu. Korban termuda bernama Dorothy Douglas dan Margaret Thompson, yang baru berusia sekitar 3 tahun. Sedangkan yang tertua bernama Annie Redmond berusia 14 tahun. Setelah divisum, semua anak-anak ini meninggal rata-rata karena asfiksia atau sesak napas karena kekurangan oksigen. Beberapa keluarga kehilangan semua anak-anak mereka sekaligus dan ada pula beberapa orang tua mereka yang jatuh pingsan dan hanya bisa meratapi mayat anak-anaknya. Sementara, kelas Alkitab di beberapa sekolah setempat kehilangan 30 muridnya selama tragedi itu. Salah seorang yang selamat dari Victoria Hall Stampede adalah William Codling Jr., korban sekaligus saksi mata insiden tersebut. Codling lahir pada tahun 1876 dan berusia 7 tahun pada saat itu. Ia menghadiri pertunjukan di Victoria Hall pada 1883. Kesaksian serta traumanya mendalam tentang Victoria Hall Stampede ditulis pada Desember 1894, 11 tahun setelah kejadian mengerikan itu. Ratu Inggris meminta untuk terus diberi informasi tentang pemulihan korban dan mengirimkan pesan bela sungkawa kepada keluarga yang terkena dampak tragedi itu guys. Pemakaman berlangsung dari hari Selasa hingga Jumat dan selama periode ini, semua bisnis di Sunderland ditutup sebagai tanda penghormatan. Sumbangan yang diterima digunakan terutama untuk menutupi biaya pemakaman dan sisanya digunakan untuk mendirikan patung peringatan bagi para korban. Patung yang terbuat dari marmer ini diukir oleh W.G. Broker dan menggambarkan seorang wanita yang sedang bersedih dengan seorang anak yang sudah meninggal di pangkuannya. Terinspirasi oleh patung klasik Niobe. Dalam beberapa tahun terakhir, upacara peringatan bagi para korban Victoria Hall Stampede diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Juni. Salah satu konsekuensi dari Victoria Hall Stampede adalah disahkannya undang-undang di parlemen yang mengharuskan semua tempat hiburan publik memiliki pintu keluar yang cukup dan bahwa semua pintu keluar harus terbuka keluar dan mudah dibuka. Hasil positif lain dari tragedi ini adalah ditemukannya push bar seperti yang sering kalian temuin guys. Misalnya seperti di pintu Alfamart dan Indomaret. Ya kurang lebih gitulah ya. Pengaman pintu yang bisa mudah dibuka, yang terkesan sepele, namun dapat menyelamatkan. Apalagi pada kasus seperti ini. Coba aja ya kan bayangin kalau sistem push bar sudah diterapkan di zaman itu. Mungkin tetap ada korban. Tapi mungkin tidak akan sebanyak ini kan. Oke guys, itu dia tragedi pilu Victoria Hall di Sunderland, Inggris yang menelan ratusan korban jiwa. Dan semua korbannya adalah anak-anak. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you buat kalian yang udah stay tune di konten gua kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tetap dapat update terbaru dari channel gue. Rian Prianana pamit and see you next story.